Mau eksekusi. Pak, pakai hati nurani mu, Pak. Saya tidak diizinkan sidang. Saya tidak tahu undangannya tiba-tiba begini. Di sini kita perlawanan. Saya punya SHM, jangan digusur, tolong ini nih. Nggak dihirauin. Suami saya ngojek, saya jualan nasi, kata saya ngumpulin pengen beli rumah ini. Ya saya nggak tahu, makanya saya harus konfirmasi, saya nanya ke Bu Yanti ini. Pendapat yang mengatakan BPN tidak dilibatkan dalam proses eksekusi adalah pendapat yang salah. Yang tidak ada kita terima, yaitu permohonan pengukuran. Saya tidak tahu undangannya tiba-tiba begini. Pedoman eksekusi menyatakan eksekusi itu bisa ditangguhkan sampai putusan dari pihak ketiga. Kalian ini setan. Di sini kita perlawanan. Sama menghormati hukum, Bang. Abang tunda dulu lah, Pak. Bahkan kami daftarkan di kantor Bapak, Pak. Bapak lucu. Senin kita sudah bersidang. Mengantongi sertifikat SHM ternyata tidak menjamin bahwa aset ataupun juga rumah yang Anda tempati ini bisa terbebas dari kasus sengketa lahan, pemirsa. Setidaknya ini yang kemudian ini bisa tergambar dari kasus proses eksekusi lahan di Desa Setiamekar, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, yang dimana ratusan warga yang sudah memiliki SHM ini harus merugi, bahkan sejumlah diantaranya ini harus menerima kenyataan bahwa rumah mereka harus rata dengan tanah. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sudah menyebutkan bahwa ada kesalahan prosedur dari proses eksekusi ini, bahkan ada dugaan salah gusur. Namun hal ini juga sudah dibantah oleh Pengadilan Negeri Cikarang yang menyebutkan bahwa seluruhnya sudah sesuai dengan SOP. Saat ini tim fakta sudah hadir, pemirsa, di klaster Setiamekar Residence 2 yang bisa kita ketahui beberapa hari belakangan ini cukup ramai diperbincangkan karena memang di area inilah terjadi bersih tegang begitu ya antara warga pemilik rumah dan juga aparat yang kemudian ini akan melakukan proses penggusuran ataupun juga eksekusi. Dan di atas saya ini juga sudah ada tulisan plang ya yang bisa sama-sama kita baca. Ini adalah pengumuman yang menyatakan bahwa tanah ini milik Haji Mimi Jamilah. Bahkan saat ini kalau sedikit saya bisa gambarkan juga tidak hanya di sini saja sebenarnya, tetapi di seberang, karena memang kebetulan klaster ini berseberangan dengan lahan kosong begitu. Di sebelah sana juga ada plang pengumuman dengan keterangan yang sama begitu ya. Pada tanggal 30 Januari 2025 proses eksekusi pun sudah dilakukan, dan di jalan ini bisa Anda lihat di beberapa video yang juga sudah beredar luas di media sosial, pemirsa, penuh dengan warga dan juga aparat yang akan melakukan eksekusi, dan juga sudah ada satu alat berat yang kemudian difungsikan untuk setidaknya membantu proses eksekusi di hari tersebut. Saya akan coba masuk ke dalam melihat seperti apa kondisi dari klaster ini pasca dilakukan eksekusi pada beberapa waktu yang lalu. Saya Tiara Hara, pemirsa. Anda menyaksikan fakta. Dari gerbang kami langsung melihat ada satu bangunan yang kemudian ini sudah dipasangi garis polis lain. Memang tidak dilakukan pembongkaran
ataupun juga penggusuran secara langsung ya, karena kita ketahui kemarin negosiasi sempat terjadi alot sekali di depan gerbang sana. Videonya juga sempat beredar luas di media sosial antara kuasa hukum klaster Setia Mekar ini dan juga pihak aparat. Tetapi setidaknya kita bisa lihat di sini, selain garis polisi yang terpasang, sudah tertutup seng ya rumah milik warga, dan bahkan ada kerusakan yang bisa kita lihat di dalamnya. Kerusakan pintu yang nampaknya sudah dijebol begitu ya, karena sudah proses pengosongan. Inilah yang kemudian ini terancam untuk dilakukan eksekusi maupun bahkan penggusuran ya di tanggal 30 Januari 2025. Kita akan coba lihat di balik rumah-rumah ini karena tadi kebetulan ada gang. Saya akan coba cek ke sana. Oke, informasi yang sempat kami himpun memang di klaster Setia Mekar Residence 2 Bekasi ini sudah terpeta-petakan menjadi 27 rumah ya. Artinya bisa disimpulkan bahwa sudah ada 27 rumah yang kemudian berada di sini beserta juga dengan penghuninya. Tentu tidak mudah begitu untuk melakukan penggusuran di area ini. Oke. Di sini saya mendapati sudah ada batasan seng ya yang ada di bawah sini. Sekalipun ada 2 rumah di depan saya ini dengan kondisi kosong begitu, kami belum bisa memastikan apakah ini sempat dikosongkan, tadinya ada orang atau memang belum ditempati. Tapi yang jelas di sini ada batas seng juga untuk ke arah sana yang juga sudah dipasangi garis polisi. Tidak hanya 27 rumah saja yang kemudian berada di klaster Setia Mekar Residence 2 Bekasi ini saja yang kemudian terancam digusur pemirsa, tetapi juga ada lokasi dan juga lahan lain di luar klaster yang bahkan sudah dirobohkan ya. Saya akan coba untuk melihat ke sana. Hak ibu apa di sini? Kalau saya tanya hak ibu apa di sini? Cuma mengamankan doang kan? Ini kan mengamankan doang kan di sini kan? Sudah dibacakan. Dibacakan apa? Tapi harusnya tidak ada eksekusi begini. Selama ini perkara tidak pernah dengan membayar ini. Hanya sama Bambang. Ya Bu. Sadir Bapak. Bukan itu. Kita mau tahu surat kita jelas kita bayar di sini bukan mencuri. Ini hak kami. Kita beli. Surat kita jelas dalam 5 tahun kalau tidak ada yang menggugat tanah ini hak jadi milik kami. Menyusuri jalanan di Desa Setia Mekar, Bekasi, Jawa Barat ini pemirsa, sepanjang jalan tadi memang banyak beberapa bidang tanah begitu ya yang sudah terpasang garis polisi, sekalipun ini terletak di luar klaster Setia Mekar Residence 2 yang selama ini banyak diperbincangkan. Saya akan coba menyusuri salah satu lokasi yang di sebelah kanan saya ini sudah dipasangi garis polisi lain ya. Kita akan coba mendekat. Ini bahkan sudah tertutupi begitu ya. Dan juga ada garis polisi lain di sini. Di atasnya pemirsa, ini saya melihat ada tulisan pengumuman. Kalau sedikit bisa saya bacakan untuk Anda, ini adalah tulisannya, tanah ini milik Hajah Mimi Jamilah seluas 36.030 meter persegi ya. Dan di sana juga terlihat ada tulisan putusan di tahun 1996. Nanti coba kita cari tahu sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi di lahan di sebelah kanan saya ini, karena kebetulan juga saat ini banyak warga ya yang berada di
sekitaran lahan ini. Saya akan coba pastikan apakah warga yang kemudian ini berkerumun di sini adalah salah satu korban penggusuran di wilayah ini. Assalamualaikum Ibu. Permisi, Tiara dari Fakta TV One. Ibu siapa? Ibu Tuti. Oke, Ibu salah satu warga di sini juga kah? Iya, betul. Oh, Tempat tinggal saya di sini, terus tempat usaha suami saya di sini, bengkel mobil. Oh, bengkel mobil. Tadinya di sini berarti ya? Iya. Oke, Bu Tuti, saya boleh minta waktunya, mohon maaf mengganggu Iya, sebelumnya. boleh, untuk boleh. sedikit ditunjukkan, Bu, setidaknya mungkin letak rumah itu Ibu rumah. dan juga ceritanya ya pada saat penggusuran kemarin. Iya. Boleh ya, Bu ya? Boleh, boleh. Oke, kita ke sana, Iya, Bu Tuti. iya. Yuk. Izin, Ibu-ibu Iya, semuanya. tar dulu ya. Karena ini udah ketutup, Nah, di sini aja nih. mungkin lewat sini Nah, lebih aman ya. Nah, lebih Bu aman di sini Tuti nih, ya. biar kelihatan. Pelan-pelan, Bu, hati-hati. Dah. Hati-hati. Nah, Dan Bu, ini sudah rata dengan tanah ya? Iya, udah rata. Mungkin boleh diceritakan Bu Tuti, rumah Bu Tuti tadinya di sebelah mana? Itu di sebelah sono. Yang ada warna oranye, Ya. sama itu bengkel tuh yang sebelah sono, yang ke depannya bengkel. Nah, jadi rumah yang warna oranye itu. Kan ini kan ada semacam satu lahan yang saat ini sudah rata Iya, dengan tanah ini- ya. iya, Tetangga-tetangga Bu Tuti tadi ada berapa banyak? Yang di sini. Ya. Kalau yang sini cuma 2 nih, yang di sini kalau semuanya ada 11. Yang Ibu dapatkan Iya. berkaitan dengan penggusuran ini kapan Bu Tuti? Akhir Desember, Sekitar tanggal mungkin? tanggal 18 Desember gitu. Heeh. Iya, itu baru secara ini aja. Oh, nanti sesuka rela lah kita mengosongkan gitu aja. Surat aja dari PN gitu kan. Dari Pengadilan Negeri. Cikarang, Jadi ini sebenarnya dibongkar di tanggal, 30 Januari 2025. diinformasikan nggak itu digusurnya kenapa, salahnya di mana? Iya, katanya bersengketa gitu kan. Dari tahun berapa ya? 96. Tapi kalau kata saya kan saya ini udah SAM, belinya juga dari yang SAM gitu kan. Ada namanya siapa, Tor? Oh, Mas saya bawa Ada, surat-suratnya ya? Ada nih. Boleh saya lihat Bu Tuti? Permisi ya. Jadi kita semuanya 800 berapa? 827. Oh ini Iya. bukan yang punya Ibu aja? Bukan. Nah, ini jadi saya nih. Jadi yang sini, yang BPR 177, yang saya 150, itu yang las itu 500 meter gitu. Jadi iya. Udah pecahan. Pecahan. Iya. Pecahan ini berarti nomor berapa? Nomor sertifikatnya adalah 12109. 12109 tuh yang di sini aja ya? Iya, enggak yang ini yang rumah saya aja. Oh rumah, Iya. rumah Bu Tuti aja. Oke, saya dapat informasi soal ada pecahan dari sertifikat nomor 325 ya, 325 yang kemudian dipecah menjadi 4. Iya. 704, 705, 706 dan 707. Iya, betul. Ibu salah satunya yang ada di mana? Kita di 706 dibilangnya. 706 bilangnya. Oh gitu. Iya. Jadi memang berbeda ya dengan apa yang tertera di sini ya. Iya. Berbeda. Kalau ini sudah jelas ya, bisa dilihat dari kamera. Sertifikat hak milik yang dimiliki Ibu Tuti ini nomornya 12109. Sedangkan diinformasikan oleh pengadilan ya Bu Iya, waktu itu ya. Pengadilan bahwa Ibu Tuti ini lahannya masuk di 706. 706. Iya. 706. Ya. Jadi sebelumnya nih nggak pernah dengar ada sertifikat bernomor 706. Belum pernah ya? Iya, belum belum pernah karena ini kita udah Kita ini soalnya aja. belinya dari induk ini. Dari Induk induk yang ini nih, 11233. Oke, ini induknya ya. Iya. Belinya atas nama dari atas nama siapa waktu itu? Waktu itu ke Pak Hidayat Budi Hidayat Santoso ke atas nama kakek saya. Kakek Adam saya, Karana. Adam Karana. Oke. Atau bapaknya. Bapaknya Pak Yeldi. Oke, Suami suaminya saya, Ibu ya. iya, betul. Oke. Di tahun berapa itu, Bu Tuti? 2015. 2015. Oke. Pada saat sejak tahun 2015 sampai informasi kemarin ya di akhir 2024. Ini nggak ada informasi bahwa mungkin tanah ini sempat ada blokiran kah dan lain Oh, nggak sebagainya. ada. Udah sempat ke BPN nggak ada diblokir, nggak bersengketa gitu Ibu kan. sempat memastikan ya ke BPN ya? Iya, tidak terblokir. Oke, jadi Bu setelah terima informasi bahwa akan ada penggusuran yang informasi pertamanya di tanggal 20 Januari ya, Iya. yang dilakukan Bu Tuti dan warga ini apa? Jadi kita ada ini damai katanya. Ada kata damai katanya
Kalau ya damai harus bayar ulang gitu kan. Tapi kan saya udah beli ini nih waktu pas udah 2015 1 meter 1 juta. Sekarang damai harus bayar 2.500.000 per meter. 2.500.000 per Iya. meter itu akan dibayarkan ke siapa? Ke ada Mimi Jamilah. Oh, oke. Yang tertulis di plang depan itu ya? Ya, itu. Tadinya Bu, antara Bu Tuti dengan atas nama Mimi Jamilah itu sempat kenal nggak? Nggak kenal, nggak pernah sama kenal. sekali ya. Kenal sama Pak Hidayat. Apa? Hidayat aja. Ini kita taunya Pak Hidayat. Budi Santoso. Selesai. Tapi dari dia gitu. Beli dari dia. Oke. Nggak tahu. Berarti Ibu lihat langsung tuh proses Lihat. rumah Ibu Iya, saya dihancurkan. udah minta pembelaan tapi nggak didengar. Seperti apa Ibu Jangan ini, melakukan jangan pembelaan? digusur. Saya punya SHM, jangan digusur, tolong ini nih. Nggak dihirauin, oh dia udah inkrah. Pokoknya cepet katanya, gusur, langsung bongkar, gitu. Apa yang diinformasikan Pak Menteri ke warga pada saat Ya itu? itu katanya salah gusur, salah proses gitu. Ini nggak termasuk yang Oh, ini. ya yang Lahan ini nggak termasuk, Iya, tempat Pak. Ibu tinggal ini Iya, nggak termasuk. iya, iya. Jadi yang benar pada saat itu yang terinformasi di mana lahannya? itu yang hijau itu tuh. Oh, Oh, yang itu tuh. seberang kita ini? Iya, tuh yang belum dibangun. Ha. Nah, itu. Oke, jadi sedikit mungkin saya gambarkan pemirsa, memang di seberang tempat kami berbincang saat ini memang terdapat lahan kosong ya yang cukup Iya, luas begitu. Iya. Tidak ada rumah warga di sana, Nggak ada. hanya lahan kosong gitu ya Bu. Iya. Ini sudah lama Udah kondisinya lama. kayak gini. Udah lama. Oke, jadi ini yang kemudian terinformasi bahwa tanah yang bermasalah, tanah Iya, sengketa itu ini. Iya, iya. Oke, Iya. apa yang mau Ibu Saya lakukan? minta ini aja yang berpihak ya, yang bertanggung jawab minta dibangunkan kembali karena kata BPN ini udah sah suratnya gitu, Oke. tidak terblokir gitu. Walaupun ada yang pihak mau ini menggugat nggak bisa kata BPN kemarin di Komisi 2. Baik, Bu Tuti, saya turut prihatin Iya, iya. sekali lagi ya Bu ya. Iya, iya. Semoga permasalahan ini cepat selesai. Amin, Kalau memang salah amin. gusur, Ibu bisa Amin. kembali Iya, mendapatkan amin. hak-hak Iya, Bu Tuti iya, lagi ya Bu ya. Iya, iya, amin. Baik, sehat selalu Bu Tuti. Sama-sama ya. Terima kasih. Kita temukan fakta selanjutnya. Suami saya ngojek, saya jualan nasi, kata saya ngumpulin pengen beli rumah ini.